warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Dengan izin dan pertolongan Allah semata, kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Dan dengan pertolongan Allah semata juga saya bisa datang walaupun hujan-hujan gitu ya. Saya juga tidak tahu, kucuk-kucuk sehabis buka tadi. Saya tadi berbuka di Masjid Al-Firdaus di sana. Ya. Kok habis makan kok batuk, pilek, Masya Allah. Ya itu lantaran aja ya. Nah, karena dingin. Nanti kalau panas nanti sembuh dengan sendirinya, insya Allah. Nah, di malam ini saya hanya akan bercerita sedikit saja. Ada seorang sahabat Rasulullah, namanya adalah Hakim bin Hizam. Hakim ibnu Hizam itu adalah karena Hizam kemudian bin Khuwailid. Jadi Hakim itu anaknya Hizam, Hizam ini anaknya Khuwailid. Siapa anak Khuwailid selain Hizam itu? Yaitu ibunda kita Khadijah. Ibunda kita Khadijah, istri Rasulullah yang sangat mulia itu, ya, namanya kan Khadijah bintu Khuwailid. Nah, maka kemudian Hakim ini adalah keponakan dari Khadijah, gitu. Konon ceritanya usianya lebih tua dari Rasulullah. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Orang ini sangat mulia karena anaknya orang kaya, ya, ganteng, ya, kaya, dermawan, gitu. Nah, kisahnya orang ini dilahirkan itu di dalam Ka'bah. Jadi ketika ibunya yang bernama Fahidah itu berkumpul dengan wanita-wanita yang lain, entah acara apa, itu kemudian masuk ke dalam Ka'bah itu masih masa jahiliyah gitu ya. Ketika masuk dalam Ka'bah itu padahal sudah hamil tua. Nah, enggak taunya terjadi kontraksi. Akhirnya kemudian namanya Hakim bin Hizam itu lahir di dalam Ka'bah, ya. Rupanya itu yang bisa mengantarkan kepada kehidupan yang mulia. Tapi apa? Di balik kemuliaannya, hatinya yang dermawan, yang jawad itu, tapi dalam kisahnya Hakim ini walaupun sangat baik, sangat cinta pada Rasulullah, masuk Islamnya itu malah akhir-akhir, malah setelah peristiwa Fathul Makkah. Aneh orang ini. Jadi dia tidak masuk sebelum Badar, bahkan ketika menjelang peristiwa perang Badar itu, Hakim ini hampir terbunuh oleh kaum muslimin. Karena ketika Hakim, orang yang sangat kaya ini, membawa kafilah, ya, membawa rombongan, habis dagang dari Syam, pulang menuju Ka'bah, mampir ke Madinah kisahnya. Yang dicari kan, kalau orang musafir itu biasanya kan yang ada sumber airnya. Di situ ada sumur dekat Madinah itu, ya, yang dikuasai oleh kaum muslimin. Akhirnya kafilah ini ditangkap oleh kaum muslimin dan banyak yang terbunuh. Mengetahui bahwa teman-temannya yang terbunuh itu, akhirnya yang namanya Hakim bin Hizam ini mencari jalur alternatif. Akhirnya tidak terbunuhlah dia. Nah, ketika sehabis perang setelah Fathul Makkah itu, ada suasana yang sangat baik, ketemu dengan Rasulullah, masuk Islam. Nah, kemudian beliau itu bertanya begini, "Ayya Rasulullah, ya kan, ara'aita kuntu atahannasu biha." Ya. Coba Rasulullah, bagaimana pendapat Rasulullah? Aku dulu sebelum Islam itu atahannas,
ya kan? Umurun atahannatsu biha, aku melakukan banyak kebaikan, di antaranya sedekah, silaturahim, kemudian ataqah, yaitu memerdekakan budak. Dia katakan, afiha ajrun, apakah aku masih mendapatkan kebaikan yang aku lakukan di masa jahiliyah dulu itu? Maka kemudian Rasulullah memberikan kabar. Dia katakan, aslamta, ya kan, ala ma aslafta khair, katanya. Engkau, hai siapa Hakim, kamu masuk Islam itu di atas kebaikan yang kau lakukan, walaupun itu kau lakukan di masa jahiliyah, dicatat oleh Allah kebaikanmu. Jadi kebaikan orang masuk Islam itu dikatakan hujiba ma qablahu. Orang itu kalau masuk Islam, segala keburukannya di masa silam itu dihapus oleh Allah, ditutup. Dan kebaikan-kebaikan di masa yang silam itu tidak dihapus oleh Allah, dicatat. Masya Allah, ya kan? Tapi yang sudah terlanjur Islam nggak boleh pengen loh ya. Ya biarkan saja yang saudara kita yang mu'alaf ini. Nah, maka kemudian kisahnya, ya, orang ini kaya, dermawan, tapi anehnya apa? Dia sangat cinta kepada Rasulullah, anehnya itu jaluan. Minta pada Rasulullah, tapi minta khusus pada Rasulullah. Kenapa? Dia itu senang kalau diberi Rasulullah. Maka dia cerita dalam hadis Bukhari itu dikatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, fasa'altu fa'atani, fasa'altu fa'atani. Kata dia mengatakan apa? Aku tuh minta pada Rasulullah, diberi. Aku minta lagi, diberi lagi. Yang ketiga minta lagi, diberi lagi. Setelah minta yang ketiga dan diberi lagi, minta yang keempat, Pak. Begitu minta yang keempat itu, Rasulullah sebelum memberi itu mengatakan begini, ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun wa hulwatun, katanya. Hakim, harta ini memang hijau dan rasanya manis. Faman akhadahu bisaqawatin nafsin burika lahu fi, wa man akhadahu bi israfin nafsin lam yubarak lahu fi, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba, katanya. Ketahui ya Hakim, harta ini, siapa yang mengambil harta ini dengan kemurahan hatinya, maka akan diberkahi oleh Allah. Hartanya akan diberkahi karena cara mengambilnya dengan kemurahan hati. Tapi barang siapa yang mengambil harta ini dengan keserakahannya, kata Rasulullah, lam yubarak lahu fi, maka tidak akan diberkahi hartanya. Bagaimana harta yang tidak diberkahi oleh Allah itu? Kata Rasulullah, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang makan tapi tak pernah kenyang. Ya Allah. Terus kemudian yang terakhir, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Rasulullah kemudian memberi kata-kata terakhir, ingat ya Hakim, tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Mulai tersinggung itu rupanya, ya. Begitu mendengar ucapan Rasulullah, siapa yang mengambil harta dengan kemurahan hatinya itu akan diberkahi, siapa yang mengambil harta dengan kerakusan hatinya tidak akan diberkahi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka kemudian dia langsung mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, ya Rasulullah, demi yang mengutus engkau dengan benar, apa? La azra'u ahadan ba'daka hatta ufariqad dunya, katanya. Setelah ini Rasulullah, saya tidak akan menerima pemberian seorang pun setelah engkau ini ya Rasulullah. Tapi pakai sumpah, Pak. Ya, sumpah ini kalau dilanggar harus ada kafarah sumpah. Tidak dilanggar ini, Pak. Ya. Jadi dia bersumpah. Jadi orang Arab itu kalau bersumpah pinter, Pak. Enggak seperti kita. Sumpahnya apa? Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutus engkau dengan benar. Yang mengutus Rasulullah itu siapa? Allah. Artinya
demi Allah. Ada lagi yang sangat terkenal, walladzi nafsi biyadihi. Rasulullah kalau bersumpah kan kadang-kadang gitu, ya kan, demi jiwaku yang ada di tangannya. Benar-benar di tangannya. Ya iyalah, katanya begitu kok, ya kan. Para sahabat dulu nggak ada yang protes, ya Rasulullah kalau sumpah begitu. Iya, ya kan. Artinya apa? Ya demi Allah. Ya, dia berjanji. Nah, kita mendapatkan pelajaran banyak dari hadis ini. Pertama, ya kan, harta ini katanya hijau. Itu namanya tembung sanepo ya Pak. Bahasa Arabnya itu namanya majaz. Bahasa Indonesianya dikatakan kiasan. Ya. Artinya bukan arti sebenarnya. Ya. Harta itu katanya warnanya hijau. Apa sih lambang dari hijau itu Pak? Lambang kesejukan, penuh pesona, daya tarik gitu loh. Makanya kemudian ada nasihat dokter kan, dokter mata itu, matamu kalau lelah, habis membaca, habis melihat sampai kesel, untuk ngobatinya dengan cara lihatlah rumput-rumput yang hijau, supaya kesegaran mata akan kembali lagi. Oh begitu ya. Terus kemudian dikatakan hijau, rasanya manis. Itu juga perlambang gitu loh Pak. Kenapa sih Rasulullah itu kok tidak mengatakan harta itu rasanya kecut, apalagi pahit gitu ya? Siapa yang mau kalau pahit gitu Pak? Tapi itu gambarannya adalah penuh kelezatan. Ya. Jadi diibaratkan orang yang mencari harta itu jiwanya itu sedang haus. Orang yang sedang haus Pak, habis olahraga kuwesel gitu, kerenggosan gitu. Nah, orang yang haus itu mestinya minumnya apa? Minumnya fresh water, bukan barang yang manis. Supaya apa? Supaya segar, hausnya terobati. Nah, kalau kemudian kita sedang haus, sedang kerenggosan gitu, terus kemudian kita langsung minum kolak atau kemudian minum sirup, apa yang terjadi? Dikala minum itu seger, enak Pak. Tapi habis minum, bentar kemudian, tambah ngelak timbangannya daripada yang tadi. Kenapa? Karena resepnya keliru. Mestinya orang yang sedang haus minumnya adalah fresh water, air segar, bukan air putih loh Pak. Kalau air putih itu namanya melek, ya kan, susu, beda. Kalau ini namanya fresh water, artinya air segar. Nah, itu gambarannya, ya. Maka kemudian kata Rasulullah, hati-hati dengan harta ini. Maka orang yang mencari harta kemudian dengan penuh keserakahannya, gimana yang terjadi? Dia tidak akan mengalami puas. Kata Rasulullah apa? Seperti orang yang makan tapi tak pernah kenyang. Maka kita ambil pelajaran Pak. Di dunia ini, bukan di Indonesia loh Pak, di dunia. Kalau terkabar koruptor tertangkap, yang dinamakan koruptor itu pejabat atau orang rendahan kayak tukang beca, tukang sapu. Siapa orang yang tertangkap KPK itu? Mesti pejabat Pak. Ya mulai dari bupati, kemudian menteri, presiden nih koyo gak pernah tertangkap, betul ya? Karena apik presiden. Nah, maka kemudian kenapa orang yang sudah gajinya ratusan juta, omah gak bayar, listrik gak bayar, air gak bayar, sembarangnya serba dicukupi, di cover oleh pemerintah, kok sih korupsi? Kenapa? Ya itu tadi dari Rasulullah, karena mengambil harta dengan keserakahan hati. Ya, maka kemudian Rasulullah memberikan kabar, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya al-mu'ti khairun minal mu'ta, yaitu orang yang memberi itu lebih baik daripada yang diberi. Nah, makanya kemudian kisahnya Hakim bin Hizam itu begitu dia bersumpah, saya tidak akan menerima pembelian dari seorang pun setelah engkau Rasulullah.
Itu ceritanya nanti Rasulullah wafat kan diganti Abu Bakar. Di dalam Baitul Mal ada harta, termasuk itu adalah bagian untuk hakim. Hakim dipanggil oleh siapa ini? Abu Bakar. Ya hakim ta'al, ya kan? Ini ada harta untuk kamu. Faya aba ali ayaqudahu. Maka kemudian hakim ini menolak, tidak mau. Ganti lagi penguasa berikutnya, yaitu Umar bin Khattab. Sama juga mengatakan ya hakim, ya kan? Adil mal qasamallahu laka. Ini ada harta yang dibagikan oleh Allah kepadamu. Faya ba'di ya'khudha. Maka dia menolak untuk menerimanya. Akhirnya Umar bin Khattab itu mengatakannya, ya masyarul muslimin ushidukum, hai kaum muslimin, aku bersaksikan kepada kalian semua ya. Silahkan kau ketahui apa ini hakim. Orang ini sudah bersumpah di hadapan Rasulullah. Dia tidak mau menerima pemberian dari seorang pun setelah Rasulullah. Maka sekarang aku beri pun dia tidak mau. Maka nanti sampai mati orang ini tidak akan mau menerima pemberian orang. Masya Allah. Akhirnya hidup dengan kesederhanaannya dan tidak mau menerima pemberian. Maka kemudian kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita kaum muslimin yang ada di sini maupun di mana-mana sekarang banyak orang yang menjadi orang-orang yang ada tangannya ada di atas. Ya, Ramadan itu begitu membuka dadanya kaum muslimin, para aghnia ini, orang-orang yang kaya yang dermawan ini, ya. Sekarang tangannya semuanya ada di atas. Ya, semoga yang di atas maupun yang di bawah sama-sama mulianya dengan kemuliaan Ramadan, gitu ya. Nah, apa hebatnya, Pak? Kita bayangkan di Raudhatul Jannah saja, masjid yang sekian ini bisa mengadakan buka gratis sekian ratus orang. Itu gak njaluk sumbangan pemerintah. Ya. Prabowo itu membikin program makan bergizi gratis. Berapa Pak anggarannya? 71 triliun, Pak. Ngono iku njaluk ndi. Universitas-universitas itu kemudian dilarang mengadakan anggaran-anggaran khusus, semuanya disunat, dikhitan, disetorkan kepada pemerintah. Makanya kemudian beberapa hari yang lalu Pak Prabowo diprotes oleh mahasiswa se-Indonesia. Gara-gara ada makan gratis, itu kemudian harus menghentikan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Loh, mek gur sakmono ae, ya, hanya kegiatan seperti itu bisa menghabiskan triliunan rupiah. Berarti wong sak Indonesia, wong Islam ini mengadakan makan gratis berapa ratus triliun, Pak. Itulah hebatnya kaum muslimin. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah, ya, semoga kita kaum muslimin baik yang ada di Raudhatul Jannah maupun saudara-saudara kita yang lain yang berada tangannya di atas, semoga hartanya penuh berkah, ya. Semoga harta panjenengan semuanya berkah, umur kita berkah, keluarga kita berkah, sehingga semuanya akan menimbulkan menimbulkan ya keridhaan Allah. Ya, dengan ridha Allah semoga kemudian kita menjadi orang yang husnul khatimah. Mohon maaf, hanya ini yang kita berikan. Semoga Allah meridhoi kita semua dan menerima seluruh amal dan ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.